Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Musa SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 202372520010. Pada hari ini Rabu 27 Agustus tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada siswa kelas 8 di MTS Alikriwerang dengan materi ketimpangan distribusi di Indonesia dengan pendekatan model pembelajaran problem based learning. Ini KTP saya dan ini kartu ujian bukti lapor diri. Selamat menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, tentunya kita sebagai insan yang beriman, kita awali dengan doa. Siapa yang siap memimpin doa? Jadi silakan. Teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa tadi proses belajar kita pada hari ini lancar, sukses, dan tentunya menghasilkan hal-hal yang terbaik. Terus berikutnya saya mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Apakah semuanya hadir? Apakah sudah sarapan? Sudah. Apakah kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Siap. Baik, terima kasih. Saya minta silakan berdiri untuk mengecek kerapian kalian dan terus menengok ke kanan tidak sampai yang berserakan untuk bisa dibersihkan. Dipersilakan untuk mengecek kerapiannya. Kiri kanan mungkin ada sampah. Oke, baik. Selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Bangun Pemuda Pemudi. Apakah menggunakan musik? Iya. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Bangun pemuda pemudi Indonesia, tangan bajumu sisihkan untuk negara, masa yang akan datang, kewajibanmu menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Oke, baik, terima kasih. Anak-anak sekalian yang tercintai dan saya banggakan, materi kita hari ini adalah membahas terkait ketimpangan distribusi di Indonesia. Namun sebelum kita masuk ke materinya, tentu saya ingin mendapat informasi dari anak-anak sekalian terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu
ketimpangan distribusi di Indonesia. Mungkin kata ini pernah kalian dengar sebelumnya. Untuk itu saya mengajukan sebuah pertanyaan. Jika akses jalan rusak, apakah kalian lakukan sebagai distributor? Ada yang bisa menjawab? Dipersilakan. Jika jalan rusak sebagai distributor, kita harus tetap berusaha mencari solusi sementara agar distribusi barang tidak berhenti. Misalnya, mencari jalur lain atau berkolaborasi dengan masyarakat. Namun, solusi jangka panjang adalah perbaikan infrastruktur oleh pemerintah agar distribusi merata. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian telah mendapat gambaran terkait dengan materi kita hari ini, yaitu ketimpangan distribusi. Untuk itu, mari kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu materi tentang ketimpangan distribusi. Namun sebelumnya, kita awali dengan tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi berbagai bentuk ketimpangan distribusi di Indonesia. Yang kedua, menganalisis akar masalah, penyebab dan dampak dari ketimpangan distribusi di Indonesia, yaitu ketimpangan pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu menyampaikan solusi berdasarkan hasil diskusi kelompok. Yang keempat, siswa diharapkan mampu menyajikan hasil diskusi menggunakan kata-katanya sendiri dengan benar, secara bergotong royong dan bernalar kritis. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, dan mari kita ikuti secara saksama proses pembelajaran pada hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak Guru menanyakan sebuah video pembelajaran terkait dengan ketimpangan distribusi di Indonesia. Mari kita menyimak. Meskipun Indonesia belum memiliki ketimpangan yang rendah, permasalahan ketimpangan masih perlu diperbaiki supaya kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki layanan kesehatan, menyelenggarakan program bantuan sosial yang tepat sasaran, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tentunya, kita semua berharap ketimpangan sosial di Indonesia bisa terus menurun. Oleh karena itu, kebijakan yang tepat sangat diperlukan supaya ekonomi di Indonesia bisa semakin merata. Oke, baik, itulah video pembelajaran kita pada hari ini. Tentunya dari materi tadi itu ada 4 aspek yang menjadi perhatian serius kita dalam mengatasi ketimpangan distribusi di Indonesia. Yang pertama, ada bisa sebutkan meningkatkan pendidikan, terus kualitas pendidikan, terus ada lagi memperbaiki layanan kesehatan. Yang berikut, silakan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ada lagi. Yang keempat, bantuan sosial yang tepat sasaran. Oke, bantuan sosial yang tepat sasaran. Oke, satu pertanyaan untuk materi tadi. Mengapa daerah tertentu sangat maju, tapi yang lain masih tertinggal jauh? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Oke, dipersilakan. Daerah tertentu lebih maju karena akses mudah, sumber daya memadai, dan pembangunan lebih banyak terpusat di sana. Sementara daerah lain tertinggal karena keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan pemerataan kebijakan. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan. Baiknya, selanjutnya peserta didik
dibagi dalam kelompok. Apakah sudah ada kelompok sebelumnya? Sudah ada. Kalau begitu silakan menuju ke kelompoknya masing-masing berdasarkan nama-nama anggotanya. Dipersilakan. Sudah? Keterwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju mengambil nomor undiannya. Undian terkait dengan tema studi kasus yang akan dibahas atau didiskusikan di masing-masing kelompok nanti. Silakan maju perwakilannya. Sudah semua? Sudah, Pak. Silakan diselesaikan. Silakan diselesaikan. Tiap kelompok sudah ada semua kertas manilanya? Sudah. Tulisnya? Alat tulisnya? Sudah. Silakan kalian berdiskusi bersama teman-teman kelompoknya sesuai dengan tema studi kasus yang kalian dapat dari pengambilan nomor undian tadi. Kemudian kalian menganalisa, ada bahan bacaan di situ, ada artikel di situ. Setelah kalian memahami bacaan, terus artikelnya, kalian menganalisa studi kasusnya, dan terus kalian selesaikan bersama kelompoknya. Setelah kalian menganalisa daripada studi kasusnya, terus kalian tulis analisa kalian atau hasil analisa kalian nanti di dalam kertas manila tersebut, ya. Dan jangan lupa menulis identitas kalian di situ. Dan terus di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Jawaban itu nantilah yang kalian akan pindahkan ke kertas manila. Paham? Silakan buktikan dan analisa dan selesaikan tugas-tugasnya. Sudah? Sudah. Baik, kalau sudah, selanjutnya kita akan melanjutkan
aplikasi yang telah kalian analisa di depan kelas nanti. Dan terus saya minta kalian semua untuk masing-masing kelompok, jika misalnya nanti kelompok yang melakukan presentasi, diharap untuk kelompok yang lainnya untuk menyiapkan pertanyaan ya untuk terkait dengan materi yang dipresentasikan oleh kelompoknya nanti ya. Sekali lagi saya minta masing-masing kelompok untuk mempersiapkan pertanyaannya. Pada siapa yang pertama mau kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ketimpangan distribusi pendapatan akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi ketimpangan distribusi pendapatan. Identifikasi masalah distribusi pendapatan yang tidak merata mencerminkan kesenjangan besar antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Sebagian besar kekayaan nasional dikuasai oleh segelintir orang, sementara mayoritas masyarakat masih hidup dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Solusi yang diharapkan: A. Reformasi akses pendidikan dan pelatihan. Pendidikan vokasi dan pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan masyarakat miskin agar mampu bersaing di pasar kerja. B. Pemerataan akses terhadap aset produktif. Program redistribusi tanah, pinjaman uang mikro, dan dukungan terhadap UMKM agar masyarakat bawah bisa mandiri secara ekonomi. C. Kebijakan pajak dan subsidi yang progresif. Meningkatkan pajak untuk kelompok kaya dan memperkuat subsidi untuk sektor yang mendukung masyarakat miskin. D. Penguatan ekonomi daerah dan pedesaan. Pengembangan potensi ekonomi lokal seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata berbasis organisasi. Sekian dari kami. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain ada pertanyaan untuk kelompok yang berdiskusi atau presentasi. Silakan. Pertanyaan ditujukan untuk kelompok distribusi pendapatan tidak merata. Pertanyaan: mengapa ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia sulit diatasi meskipun pertumbuhan ekonomi cukup tinggi? Silakan dijawab. Jawaban kami dari kelompok distribusi pendapatan, jawabannya adalah karena pertumbuhan ekonomi di Indonesia lebih banyak dinikmati oleh kelompok kaya dan pemilik modal, sementara masyarakat miskin tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap pendidikan, keterampilan, dan aset produktif. Akibatnya, mereka sulit masuk ke sektor formal yang berpenghasilan tinggi dan tetap terjebak dalam pekerjaan informal dengan pendapatan rendah. Oke, luar biasa. Silakan tepuk tangan. Apakah dari temannya sudah memuaskan? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Oke, dengan berakhirnya presentasi dari kelompok 3 tadi, maka seluruh rangkaian presentasi diskusi kita pada hari ini sudah selesai. Terus sebelumnya tentunya saya menyampaikan apresiasi kepada kalian semua yang telah melakukan tugasnya dengan baik, kerjasamanya luar biasa, dan terus hasil daripada analisis masalah yang kalian lakukan juga sungguh luar biasa. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak. Oke, anak-anak sekalian yang tercintai dan saya banggakan, selanjutnya adalah menyimpulkan informasi yang didapat
dari hasil presentasi hari ini. Mungkin dari kalian ada yang bisa menyimpulkan informasi yang didapat dari hasil presentasi hari ini? Ada? Oke, silakan untuk kelompok pengembangan distribusi guru. Ya, itu silakan. Distribusi yang tidak merata dalam hal pendapatan tenaga guru, tenaga medis, dan infrastruktur masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Ketimpangan ini memperlebar kesenjangan sosial, menurunkan kualitas layanan publik, dan menghambat pembangunan inklusif, terutama di wilayah 3T. Akar masalahnya terletak pada perencanaan yang terpusat, kurangnya insentif, serta minimnya keterlibatan lokal. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, hasilnya belum optimal. Diperlukan pendekatan terintegrasi berbasis data, teknologi, dan keadilan wilayah agar pembangunan benar-benar merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Oke, tepuk tangan buat dia. Luar biasa, terima kasih. Oke, baik, selanjutnya saya membagikan LKPD 2, yaitu tugas individu yang nanti harus diselesaikan tugasnya. Ya. Ini tugas LKPD 2, yaitu tugas individu. Ya, silakan diselesaikan. Sudah dapat semua LKPD 2-nya? Dapat. Itu merupakan tugas individu yang diselesaikan individu ya bukan kelompok. Silakan diselesaikan. Sudah selesai? Sudah. Luar biasa. Oke, kalau begitu silakan LKPD-nya, LKPD 1, LKPD 2 untuk dikumpulkan. Oke, baik anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, masuklah kita pada penghujung pertemuan kita pada hari ini, yaitu menyimpul hasil dari proses belajar kita pada hari ini terkait dengan materi ketimpangan distribusi di Indonesia. Baik, sama-sama saya dan kalian untuk kita menyimpulkan hasil akhir daripada proses belajar kita terkait dengan ketimpangan distribusi di Indonesia. Kesimpulan akhir hari ini yang dapat kita ambil yaitu untuk menciptakan keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, Indonesia membutuhkan pendekatan terintegrasi berbasis data, keadilan wilayah, pelibatan masyarakat lokal, serta pemanfaatan teknologi untuk mengatasi keterbatasan geografis. Pemerataan bukan hanya soal keadilan, tapi juga kunci untuk memperkuat ketahanan nasional dan mempercepat pembangunan berkelanjutan di seluruh pelosok negeri. Itulah kesimpulan akhir daripada materi ketimpangan distribusi di Indonesia pada hari ini. Maka Bapak Guru ingin menyampaikan pertanyaan refleksi terkait dengan proses belajar kita hari ini. Yang pertama adalah apa saja yang telah kalian kuasai setelah belajar hari ini? Bisa disebutkan banyaknya contoh atau contohnya? Bisa?
Ada bisa? Oke, silakan. Menghasilkan solusi yang ditawarkan dari ketimpangan buruh, pendapatan, tenaga medis, dan infrastruktur. Oke, baik, sungguh luar biasa. Pertanyaan kedua, apa tantangan belajar hari ini? Menulis. Jadi, sebagai informasi di pertemuan berikutnya terkait dengan materi yang kita akan bahas, yaitu tentang kegiatan konsumsi dengan segala ketimpangannya. Untuk itu, mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan doa. Saya minta dari salah satu kalian untuk memimpin kita dalam doa penutup pembelajaran hari ini. Dipersilakan, ayo. Teman-teman, dengan berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.